Diduga korsleting listrik 5 bangunan toko hangus terbakar di kawasan perumahan Pesona Anggrek, Kota Bekasi, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto bilang ada pihak yang mendanai demonstrasi. Prabowo bilang sudah tahu identitas siapa yang menjadi penyandang dana dan beri peringatan keras. Siapa sebenarnya tokoh yang dimaksud oleh Presiden Prabowo dan bagaimana menjaga aspirasi masyarakat terhindar dari intervensi tokoh tertentu. Kami ulas dalam dialog Sapa Indonesia Pagi. Setelah Selat Hormuz sempat ditutup Iran, sejumlah kapal mulai bergerak. Sebelumnya, PBB meminta sejumlah kapal yang terdampar dipindahkan usai Selat Hormuz dibuka. Timnas Swiss menang atas Kanada 2-1 dalam laga terakhir Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kemenangan ini sekaligus membawa Swiss lolos ke babak 32 besar sebagai juara Grup B. Setelah MSCI merilis review yang masih mempertahankan status bursa RI di emerging market, IHSG justru rontok kembali ke level 5.800-an dan rupiah melemah ke 17.900-an. Apakah ada korelasinya atau justru sentimen lain? Kompas Bisnis nanti akan membahasnya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali rasanya kami Sapa Indonesia Pagi kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi pilihan pada hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Bersama saya Yan Rahman. Dan saya Putri Oktaviani. Semua informasi akan kami hadirkan saudara, diantaranya tadi juga sudah disebutkan dalam headline ya Yan Rahman, soal bagaimana, ini juga ada di halaman muka harian Kompas, soal Presiden Prabowo peringatkan pendana demo. Nah ini kan juga dikatakan dalam agenda di Gorontalo bahwa Presiden Prabowo mengatakan ia udah tahu nih sebetulnya siapa sih yang ngedanain demo begitu, dan juga menduganya ini memang ada kayak apa ya, semacam tidak serta-merta sejalan dengan suara publik. Nah ini yang jadi pertanyaan sebetulnya, ini Presiden tahu dari mana ya kira-kira? Kalau Presiden harusnya tahu dari mana-mana ya, tapi kalau dipikir-pikir ya, yang perlu dijembatani adalah bagaimana statement dari Presiden ini juga tidak membuat aspirasi masyarakat jadi semakin lebih rendah lagi begitu, jadi takut begitu. Namun Presiden memang sudah seharusnya juga begitu, bahwa ini peringatan kepada mereka yang tidak semestinya memberikan intervensi pada saat demonstrasi ataupun mendanai demonstrasi. Tapi kalau itu dari sisi demonstrasi yang juga diangkat oleh harian Kompas Okta hari ini terkait dengan ekonomi yang terjadi pada hari kemarin, di mana ada IHSG yang anjlok ataupun turun ini hampir 4%. Ada beberapa sentimen kemarin itu. Kalau kita lihat ada review dari MSCI yang ini turun ke 4% begitu, karena di hari yang sama MSCI juga mereview, sebetulnya reviewnya bagus, Indonesia masih di emerging market, namun ditahan sampai ke November nanti, tapi ternyata market tidak serta-merta menanggapi ini sebagai sentimen yang baik. Tapi apakah ini menjadi sentimen satu-satunya atau justru ada sentimen lainnya yang membuat IHSG turun hampir 4% kemarin? Nanti kita ulas nanti di Kompas Bisnis tentunya. Ya, karena memang masih fluktuatif ya Yan Rahman. Kalau dilihat ini juga tadi sudah disebutkan juga dalam headline soal bagaimana IHSG-nya rontok ke 5.800-an dan rupiahnya juga melemah ke 17.900-an. Tapi nanti kita akan bahas, kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi saudara. Ada informasi soal diduga akibat korsleting listrik 5 toko di kawasan perumahan Pesona Anggrek, Kota Bekasi, Jawa Barat hangus terbakar. Asap hitam disertai kobaran api terlihat dari 5 toko yang hangus terbakar. Dan Rukompi B, Disdam Karmat Kota Bekasi bilang dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Api terlihat pertama kali dari toko kelontong hingga membesar dan merambat ke 4 toko lainnya yang dalam kondisi tutup.
ini konsleting. Konsleting listrik. Ya, pendek. Berapa lokal bang yang kebakar? Bakar semuanya ada 5 lokal. Ada 5 lokal apa aja bang? Toko kelontong ya, perabot ya. Terus warteg, terus es kelapa, ayam sama Pulsa. pulsa. Saudara, kebakaran hebat melanda permukiman padat di kawasan Klademak 2 Pantai, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Rabu dini hari. 90 rumah warga ludes terbakar. Api dengan cepat membesar dan melalap puluhan rumah warga yang sebagian besar terbuat dari kayu dan material mudah terbakar lainnya. Warga yang panik sempat berusaha memadamkan api menggunakan alat seadanya. Lalu 3 unit mobil pemadam datang dan berjibaku memadamkan api. Kebakaran diduga dipicu korsleting dan tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Kecelakaan yang melibatkan mobil dan truk terjadi di ruas Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur Rabu pagi. Truk yang membawa material hebel atau bata ringan terguling dan menimpa mobil. Sebuah mobil minibus tertimpa material hebel atau baja ringan yang dibawa truk di ruas Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur Rabu pagi. Bagian badan truk terguling dan membuat muatan truk tumpah ke jalan. Akibatnya minibus rusak parah pada bagian depan dan kaca. Akibat kejadian ini, kemacetan panjang sempat terjadi di ruas Jalan Raya Bekasi dari arah Bekasi menuju Pulau Gadung. Pengemudi truk mengatakan kecelakaan berawal saat dirinya berusaha menghindari sepeda motor yang menyalip dan banting setir ke sebelah kanan. Truk yang hilang kendali akhirnya menabrak pembatas jalan dan masuk ke jalur berlawanan hingga terguling dan menimpa minibus di depannya. Pengemudi minibus selamat dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ayo, pelan-pelan. Banyak motor, ya pelan-pelan. Nah, yang saya nggak sadarnya itu, ya saya ngantuk apa nggak sadar, ban depan kanan naik ke trotoar. Nah, terus saya banting karena posisi jalan oleng kayak gini, terus ban kanan jatuh lagi. Sementara di Jakarta Barat, rangkaian besi seberat 30 ton jatuh dari atas flyover Tomang ke jalan arteri Ledjen S. Parman. Rangkaian besi yang tumpah menutup akses flyover Tomang menuju Grogol. Peristiwa terjadi saat truk yang membawa muatan rangkaian besi tiba-tiba terlepas saat melintas di tikungan tajam dari tol Kebonjeruk menuju Tanjung Priok. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa yang terjadi pada Rabu pagi. Upaya evakuasi material besi dilakukan dengan menggunakan alat berat. Bahan muatan atau besi-besi yang dibawa oleh kendaraan yang terlibat laka lantas juga menutupi akses layang Tomang yang mengarah ke Grogol. Muatan besi lembaran-lembaran, menurut info yang kami dapat dari Jasa Marga, muatan kurang lebih 30 ton. Kita ke informasi lain, Saudara. 3 orang terluka usai truk kontainer menabrak minibus yang ditumpanginya. Insiden di Jalan Poros Maros, Pangkep, Sulawesi Selatan ini terjadi pada Rabu malam. Pengemudi beserta 2 penumpang minibus terjepit badan minibus yang ringsek. Petugas sempat kesulitan saat mengevakuasi ketiganya. Dugaan sementara, Saudara, kecelakaan terjadi lantaran pengemudi truk kontainer hilang kendali hingga menabrak minibus. Korban selanjutnya dibawa ke klinik terdekat untuk pengobatan. Sementara pengemudi truk dibawa ke Mapores Maros untuk pemeriksaan. Penyelidikan dari Piket Laka Lantas bahwa sopir dan truk itu
mengemudikan kendaraan dengan ugal-ugalan. Dia dari arah kemana? Mau kemana? Dari arah yang sama, dari arah Makassar menuju ke Maros. Katanya sang sopir sempat terjepit juga ya bang, atau gimana? Iya betul. Pada saat dievakuasi oleh pihak kepolisian, dalam hal ini anggota Laka Lantas dengan anggota lainnya, sopir dalam keadaan terjepit setelah kejadian dan alhamdulillah sudah terevakuasi. Bergeser ke informasi berikutnya, Saudara, polisi melakukan pemeriksaan intensif tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Penyidik masih mencocokkan keterangan pelaku dan korban dengan temuan penyelidikan di lapangan. Tersangka Taufik Hidayat menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Jawa Barat usai dibekuk di Majalaya Selasa malam. Penyidik mendalami motif kasus ini, termasuk memeriksa kejiwaan tersangka. Polisi juga mencocokkan keterangan korban dan pelaku dengan hasil temuan di lapangan untuk mengusut tuntas kasus ini. Masih banyak harus kami dalami, masih banyak yang harus kami gali, ya, dan masih banyak yang harus kami sinkronisasi terkait dengan hasil dari penyelidikan dan penyidikan. Mohon kesabaran kepada rekan-rekan seluruh media. Ya, kami masih dalami, ya, dan sehingga kami saat ini belum bisa menyampaikan informasi lebih banyak lagi. Akhir pelarian Taufik Hidayat, buron kasus penyekapan sadis selama 3 tahun, ditangkap tanpa perlawanan. Ia ditangkap di Majalaya Selasa malam setelah polisi membentuk tim khusus untuk mengejar Taufik. Polisi masih melakukan pendalaman dan sinkronisasi dari keterangan tersangka. Karena keterangan tersangka saat ini tidak sesuai dengan keterangan korban. Sedang kami dalami karena beberapa keterangan yang sangat minim dari korban, saksi ini masih belum ada kesesuaian. Ya, atas dasar ini kami sampaikan kami butuh waktu untuk mendalaminya lagi. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengecam keras kasus penyekapan disertai penganiayaan ini. Habibur Rahman menyebut tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan dan meminta kasusnya diusut tuntas. Kasus yang dilakukan oleh Taufik Hidayat ini sangat mengusik rasa kemanusiaan kita. Oleh karena itu, saya mendesak aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis dengan ancaman hukuman yang terberat. Kita harus menggunakan seluruh instrumen hukum yang ada, baik KUHP terkait penyekapan dan penganiayaan berat maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur tersebut. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berkoordinasi dengan rumah sakit, kepolisian, hingga pengajuan perlindungan saksi dan korban. Kementerian PPPA meminta penanganan kasus dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bagaimana hukum nanti harus ditegakkan berbasis hukum Undang-Undang TPKS, nanti KUHP yang berlaku. Tapi pada intinya hari ini kita bersama-sama ingin membangun kesadaran, membangun hati, membangun lingkungan yang sama-sama bisa punya hati untuk menjaga teman-teman yang ada di lingkungan kita, masyarakat. Tersangka penyekapan dan penganiayaan Taufik Hidayat kini ditahan dan menghuni sel khusus di Polda Jawa Barat. Proses hukum masih berjalan dan tersangka akan menerima semua sanksi atau hukuman yang sepadan dengan perbuatannya. Tim Liputan, Kompas TV. Mahasiswa di Tulungagung, Jawa Timur menggelar aksi di depan DPRD Tulungagung mendesak PLN bertanggung jawab atas pemadaman listrik. Informasi lengkapnya kami hadirkan sesaji, dan tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.
Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Mahasiswa di Tulungagung, Jawa Timur menggelar aksi di depan DPRD Tulungagung. Dalam aksinya, massa mendesak PLN bertanggung jawab atas pemadaman listrik. Setibanya di kantor DPRD Tulungagung, massa menggelar sejumlah poster bertuliskan beberapa tuntutan. Selain masyarakat, massa mahasiswa menilai pemadaman listrik merugikan UMKM. Pasalnya, dengan pemadaman listrik, sejumlah pelaku UMKM seperti pertanian dan peternakan menderita kerugian hingga miliaran rupiah. Massa mendesak DPRD sebagai perwakilan rakyat segera melakukan evaluasi kinerja hingga akuntabilitas PLN. Di sini ada beberapa tuntutan yang dari teman-teman mahasiswa yang kita sampaikan langsung ke pimpinan daerah. Bahwasanya salah satunya ada mendesak PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan sistem layanan kelistrikan di seluruh wilayah Tulungagung. Yang kedua, mendesak PLN melaksanakan pendataan rinci dan terbuka atas dampak serta kerugian ekonomi yang dialami UMKM dan masyarakat akibat pemadaman. Yang ketiga, menurut tersedianya mekanisme kompensasi dan pertanggungjawaban yang adil serta sesuai ketentuan perundang-undangan bagi pelanggan yang mengalami kerugian. Yang keempat, mendesak pemerintah daerah aktif mengawasi dan mengevaluasi kualitas pelayanan kelistrikan agar sesuai standar pelayanan publik. Yang kelima, mendesak pemerintah daerah menyediakan kanal transparansi APBD yang lengkap, rinci, mudah diakses dan dipahami publik, serta segera menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan sebelumnya. Kemarin salah satu sampel yang dari kita temukan bahwasanya satu kelompok saja, kelompok tani, kelompok peternakan ikan itu mengalami 1,8 miliar dalam kurun waktu kurang lebih 2 hari secara pemadaman listriknya. Gara-gara masalah utang orang tua, rapor seorang siswa SD di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ditahan oleh seorang istri anggota Polri Polres Bau-Bau. Rapor itu diduga dijadikan jaminan atas persoalan utang orang tua siswa. Keluarga dari seorang siswa SD di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara mendatangi Satreskrim Polres Bau-Bau untuk meminta keadilan. Mereka melaporkan seorang istri anggota Polres Bau-Bau karena menahan rapor milik seorang siswa. Peristiwa terjadi saat pembagian rapor. Dengan menyamar sebagai tante, wanita tersebut mengambil rapor siswa tanpa sepengetahuan keluarga. Ternyata rapor ini dijadikan sebagai jaminan atas utang orang tua siswa sebesar 2 juta rupiah. Inisiatif dia sendiri mengambil rapor itu dengan alasan utang piutang dan dari sekolah katanya sudah diambil tantenya, ternyata bukan tantenya. Setelah saya ketemu tidak ada titik temu sampai hari ini anak kemenakan saya di sekolah itu belum memegang rapor. Jadi pada saat dia terima rapor itu teman-temannya dia hanya pegang malu. Memang ini urusan utang piutang, tolong ada ranahnya, selesaikan di kantor polisi, jangan sita ini rapor kemenakan saya karena dia sudah menangis. Pihak sekolah mengaku telah berulang kali meminta agar rapor dikembalikan. Namun hingga saat ini permintaan tersebut belum dipenuhi. Setelah itu gurunya sampaikan kalau bisa kami kembali itu rapor. Nah, tapi dari pihak yang bersangkutan itu ibu bersikeras tidak memberikan, telepon juga apa segala macam, tidak juga digubris. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui dugaan pengambilan rapor tanpa izin serta motif penahanan rapor. Satreskrim Bau-Bau masih melakukan penyelidikan atas laporan yang korban melaporkan terkait mengambil rapor anaknya tanpa izin. Pihak keluarga berharap penyelidikan yang dilakukan kepolisian dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan hak siswa untuk memperoleh rapor dan melanjutkan pendidikan. Depriatno Neke, Kompas TV, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Berikutnya, Saudara, Kodam 6 Mula Warman membenarkan salah satu siswa peserta didik dan pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat diklat di Dodikjur Rindam 6 Mula Warman. Korban merupakan peserta rekrutmen asal Lamongan, Jawa Timur
yang mulai pendidikan 17 Juni lalu. Kapendam 6 Mulawarman, Kolonel Infanteri Gatot Teguh Waluyo memastikan seluruh prosedur kegiatan telah berjalan sesuai aturan dan diklat tidak melibatkan aktivitas fisik berat. Dilaksanakan ini sama sekali tidak melibatkan kegiatan fisik, dalam artian lebih condong dominan kepada proses belajar mengajar di kelas. Saya juga memastikan bahwa dalam prosedur penanganan pada saat kejadian sudah dilaksanakan dengan tepat, diawali dengan pemeriksaan di lapangan, kemudian dibawa ke klinik kesehatan yang ada di Dodijur karena melihat perkembangan yang terjadi oleh yang bersangkutan tidak membaik, segera dilarikan, dirujukan ke rumah sakit. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan barang rampasan negara dari korupsi kasus PT Taspen dan kasus pemerasan sertifikasi K3 Kementerian Ketenagakerjaan. Hasil rampasan tersebut diperoleh dari terdakwa mantan Dirut PT Taspen Antonius Kosasih dan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang sudah inkrah di Pengadilan Tipikor. Terdapat kendaraan roda 2 dan roda 4, logam mulia, perhiasan, dan mata uang asing. Barang rampasan baik dari perkara Taspen maupun perkara Kemenaker semuanya akan kita lelang di satu kesempatan dalam rangkaian kegiatan Hakordia di tanggal 9 Desember 2026. Tentunya setelah mendapatkan penilaian dari KPKNL DJKN Kementerian Keuangan. Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menetapkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. 1 tersangka diduga terlibat kasus pemerasan dan gratifikasi proyek sumber daya air. Ketiga tersangka masing-masing mantan pelaksana tugas Direktur Irigasi dan Rawa, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, serta 2 direktur perusahaan swasta penyedia jasa pada proyek pemerintah. Selain menetapkan tersangka, penyidik juga menyita 2 unit mobil mewah serta sejumlah uang tunai dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Penetapan tersangka terhadap saudara YRW selaku mantan PLT Direktur Irigasi dan Rawa pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Selain itu, penyidik juga melakukan penetapan tersangka terhadap saudara RW selaku Direktur CV Tas Penyedia Jasa pada Sekretariat Dirjen Cipta Karya dan saudara JSR selaku Direktur PT BKS dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan belanja rutin pada Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum periode tahun 2023 dan 20 sampai dengan 2025. Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan 16 orang pejabat administrator pada Selasa 23 Juni di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Mahkamah Agung Sugianto. Setelah prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, rangkaian acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah jabatan dan fakta integritas, serta penyampaian amanat oleh Sekretaris Mahkamah Agung. Bapak Ibu yang saya hormati, pelantikan ini bukan semata-mata seremonial administratif, tetapi merupakan bentuk pengukuhan tanggung jawab moral dan institusional dalam mendukung tegaknya sistem peradilan yang agung dan bermartabat. Jabatan yang saudara ambil adalah amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh integritas, dedikasi, dan profesionalisme yang tinggi. Dalam prosesi pelantikan, para pejabat mengucapkan sumpah untuk setia dan taat kepada undang-undang serta menjalankan peraturan dengan sebaik-baiknya.
Mereka juga berkomitmen menjunjung tinggi etika jabatan, menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan menghindari segala perbuatan tercela. Target kami tentunya menjalankan program-program kerja yang telah direncanakan dari awal tahun anggaran 2026 hingga tercapai semuanya dan terus meningkatkan inovasi, dan tentunya harapannya dengan dilantiknya kami bersamaan dapat menambah kekompakan dan kesulitan Biro Hukum dan Humas, dan kami dapat memberikan dedikasi yang lebih untuk Mahkamah Agung pada umumnya dan pada khususnya Biro Hukum dan Humas. Pelantikan ini sekaligus menandai dimulainya amanah dan tanggung jawab baru dalam memberikan pelayanan peradilan yang semakin berkualitas. Diharapkan kepemimpinan baru ini dapat mendorong terwujudnya tata kelola peradilan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Tim Liputan Kompas TV. 3, 2. Presiden Prabowo Subianto bilang ada pihak yang mendanai demonstrasi. Prabowo bilang sudah tahu identitas siapa yang menjadi penyandang dana dan beri peringatan keras. Siapa sebenarnya tokoh yang dimaksud Presiden Prabowo dan bagaimana menjaga aspirasi masyarakat terhindar dari intervensi tokoh tertentu? Kami bahas usai jeda. Presiden Prabowo Subianto memperingatkan pihak-pihak yang menurutnya mendanai sejumlah demonstrasi. Prabowo menegaskan dia tahu siapa yang membayar aksi-aksi unjuk rasa. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato acara Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan di Gorontalo Rabu kemarin. Prabowo heran ada pihak yang tidak mendukung pemerintahannya bersaing dengan negara lain. Presiden ingin seluruh rakyat kompak layaknya tim sepak bola yang sedang menjalani pertandingan. Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu, saya tahu. Siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak apa, dia bayar demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim, ayo maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara, harusnya bangsa ini kompak. Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera menganggap wajar jika Presiden Prabowo mengetahui pihak memberi uang demo kepada mahasiswa. Bagi PDIP, yang terpenting adalah mahasiswa tidak mudah terpecah belah pasca Ketua BEM UBK mengaku menerima uang dari oknum polisi agar tidak demo. Pemberian uang ke mahasiswa sama dengan merusak pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Dengan perangkat yang dimiliki, baik intelijen maupun perangkat penegak hukum, seharusnya mudah untuk mengetahui itu. Dan juga kita bisa kira-kira menduga dari mana sumber dana yang diberikan pada mahasiswa. Kita harap anak-anak muda ini, mahasiswa-mahasiswa ini tidak terpengaruh dan tidak mudah untuk diadu domba, tidak mudah dipecah belah karena ada sebagian kecil bahkan yang menerima dana-dana tersebut. Koordinator Sospol Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Hafiz Hernanda mengatakan, praktik seperti ini sudah terjadi sejak 10 tahun lalu. Bahkan Hafiz menantang pemerintah untuk membuka secara terang siapa pihak yang disebut mendanai unjuk rasa mahasiswa. Ketika Prabowo akhirnya mengakui bahwa ada selain pihak asing yang melakukan hal tersebut. Dan Pak Prabowo sendiri, seperti pidato-pidato sebelumnya, mengatakan bahwa sebenarnya ia tahu siapa aktor di balik hal tersebut gitu loh. Sebelumnya tapi kan di asing. Tapi saat ini Pak Prabowo dengan yakin mengatakan bahwa ia tahu. Sebenarnya simpel kan. Dari BEM UI sendiri itu penasaran banget loh. Sebenarnya kalau misalnya Bapak tahu, emang siapa sih? Mengapa tidak mau disebut? Itu pertama. Kedua, kenapa tidak ada aksi lanjutan dari pemerintah untuk meluruskan hal tersebut? Karena saat ini Indonesia kan merupakan negara demokrasi. Di negara demokrasi, demo itu wajar gitu loh. As in, demo itu merupakan hak warga yang sudah dijamin undang-undang.
Analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran Kunto Adiwibowo menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai demonstrasi mahasiswa yang dibiayai itu mengecilkan gerakan mahasiswa. Kunto juga bilang bahwa pernyataan Prabowo itu ditujukan pada elit politik yang ia rasa berada di belakang mahasiswa. Sehingga ini merupakan elit lawan elit. Jadi ketika Pak Prabowo berbicara seperti itu, maka cara berpikir Pak Prabowo bahwa tidak mungkin ada demonstrasi berskala besar kalau tidak ada elit politik yang di belakangnya atau tidak ada bohir di belakangnya, kan gitu Mbak. Ini juga jadi bermasalah. Yang pertama mengecilkan gerakan mahasiswa sendiri, mengecilkan rakyatnya sendiri. Yang kedua juga tidak bisa melihat masalah secara lebih jernih, dia hanya melihat masalah bahwa ini hanya pertarungan elit, padahal tuntutan mahasiswa bukanlah itu, kan gitu. Dugaan penyuapan itu muncul saat Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdi Maludin mengaku menerima uang 20 juta rupiah usai demo bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Uang tersebut diduga berkaitan dengan rencana pemindahan titik aksi mahasiswa UBK di Istana Presiden Jakarta Pusat. Pihak Rektorat UBK menegaskan bakal menindaklanjuti pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum soal penerimaan uang sebelum aksi unjuk rasa. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto menyebut ada pihak-pihak yang membiayai aksi demonstrasi. Prabowo bilang dia tahu siapa yang membayar aksi-aksi unjuk rasa. Bagaimana reaksi mahasiswa atas pernyataan Presiden Prabowo dan siapa yang dimaksud oleh Presiden Prabowo? Akan kita bahas bersama dengan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Yatta Latof Masum Imawan. Kemudian ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. Selamat pagi, Mas Bang Doli dan juga Mas Agung. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Bang Doli dulu. Bang Doli, ini menarik ya, karena di depan umum Presiden terang-terangan bilang dan juga memperingatkan bahwa ada pendana gitu terkait dengan demo. Tapi apa sebetulnya yang membuat Presiden Prabowo ini akhirnya melontarkan pernyataan itu, dan kira-kira siapa sih yang dimaksud oleh Presiden, Bang Doli? Iya, saya kira memang Presiden pasti punya fasilitas ya untuk bisa mengetahui setiap apa saja yang terjadi dan berkembang di negara kita ini gitu. Nah, termasuk misalnya kalau ada didapatkan informasi bahwa aksi-aksi yang dilaksanakan belakangan ini itu ada yang kemudian membiayainya gitu ya. Nah, dan saya kira memang pada titik tertentu ya, apabila memang orang-orang yang selama ini dianggap membiayai aksi itu dan kemudian aksi itu mengarah kepada hal-hal yang sudah tidak terarah lagi, misalnya mengarah ke anarkis gitu ya, terus kemudian apa yang disampaikan sudah tidak objektif lagi gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa dikenakan dibawa ke masalah ranah hukum gitu loh. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya sebetulnya selama adik-adik mahasiswa ini secara genuine gitu ya, kemudian bereaksi karena mereka punya nilai idealisme, melihat realitas yang menurut pandangan mereka ini tidak sesuai dengan idealisme mereka, ya, kemudian menyampaikan aksi demonstrasi tentu secara damai gitu ya. Menurut saya selalu memberikan apresiasi dan penghormatan kepada mereka gitu, karena mereka itu memang ya salah satu fungsi tugasnya dalam belajar ya seperti itu gitu. Dulu saya juga pernah jadi ketua senat mahasiswa gitu, dan biasa saja kalau kita melihat ada sesuatu yang kita anggap tidak tepat gitu ya, kita menyampaikan. Nah, tapi justru saya yang aneh itu melihat sekarang mudah sekali ya teman-teman mahasiswa ini terbelah gitu. Nah, tiba-tiba misalnya ada teman-teman mahasiswa yang memberikan dukungan ya, bahkan datang ke wakil presiden dan kemudian mengaku dapat sesuatu gitu ya. Nah, ini agak aneh nih. Menurut saya selama saya jadi mahasiswa dan membaca gerakan-gerakan mahasiswa dari dulu sampai sekarang,
Ya baru ini kayaknya nih ada mahasiswa datang gitu ya, terima bayaran, mengaku gitu. Karena gini, kalau dulu biasanya ya kita di dalam antar pimpinan-pimpinan mahasiswa, aktivis mahasiswa itu berdebat sampai ribut, berantem sih nggak masalah gitu ya. Tapi kalau keluar kita solid, yang nggak setuju diam gitu, bukan malah menunjukkan ketidaksetujuannya di depan publik. Yang satu bilang A, yang satu bilang B gitu. Nah, jadi menurut saya pertama, jadi ya itu kalaupun memang ada yang bayar-bayar, ya stop lah bayar-bayar adik-adik mahasiswa ini. Jangan juga diajarin adik-adik mahasiswa ini dengan hal-hal yang merusak mental moral mereka gitu ya. Jadi kalau memang nggak setuju dengan nggak setuju dengan kebijakan pemerintah, ya ngomong juga aja, nggak usah dimanfaatin adik-adik mahasiswa ini gitu. Kemudian yang kedua, adik-adik mahasiswa ya tolonglah jangan terpancing dengan yang kayak begitu-gitu itu. Idealisme teman-teman harus tetap dijaga gitu. Oke, tetap. Saya kira itu. Ya, tetap harus jaga idealisme. Saya ke Mas Atof. Mas Atof, kalau misalnya seperti itu, lantas gimana Anda menyikapi pernyataan Presiden Prabowo mengenai unjuk rasa mahasiswa yang terjadi hari ini? Ada yang membiayai, meskipun kita tidak bisa menggeneralisir ya, bahwa ini memang kalau misalnya ada demo, artinya ada yang membiayai begitu. Ya baik Kak. Sebenarnya memang sejauh ini tuduhan bahwa demo itu dibiayai oleh asing atau koruptor itu terjadi tahun lalu, atau sekarang klaim dari Bapak Presiden mengenai mengetahui siapa yang menyalurkan aliran dana dan segala macam itu kan belum terbukti ya, karena tidak pernah dibuka begitu kan. Sedangkan justru demo yang dibiayai oleh mungkin orang yang berada di dalam pemerintah itu udah terbukti begitu kan, entah itu dari wajan yang paling kecil gitu kan, meningkat sampai sekitar 50 sampai 100 ribu yang pro MBG, hingga yang 300 juta di depan mata begitu yang Bung Karno misalkan. Bahkan sebenarnya juga kepala dinas pendidikan ada di Batam gitu kan, memobilisasi guru dan juga anak-anak sekolah untuk ikut demo pro MBG begitu kan. Jadi di sini kita jadi bertanya-tanya, sebenarnya siapa yang sedang memecah belah bangsa gitu kan. Padahal narasi yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden adalah kita harusnya layaknya satu kesatuan sepak bola begitu. Tetapi kok di sini ketika kita ada demonstrasi yang di HI misalkan, itu langsung dihadapkan oleh banyaknya aparat ribuan, bahkan ada militer juga. Tapi ketika aksi pro MBG, kok aparat malah melindungi, malah mengawal secara santun segala macam gitu. Di sini kan berarti ada perbedaan. Ada perbedaan bagaimana menyikapinya, ada perbedaan bagaimana menindak aksi demonstrasinya begitu. Jadi di sini sebenarnya dari kami mahasiswa melihat bahwa jika memang Bapak Presiden narasinya adalah ingin masyarakat Indonesia bersatu layaknya kesatuan sepak bola, maka Bapak telusuri langsung dan juga langsung buka kepada publik transparansi hasil penelusurannya. Misalkan bagaimana bisa mahasiswa UBK itu menerima aliran uang sebesar 300 juta begitu. Terus juga bagaimana bisa ada kepala dinas pendidikan malah mengeksploitasi dalam tanda kutip anak-anak untuk ikut aksi pro MBG begitu. Jadi dari kami mahasiswa melihatnya seperti itu Kak. Oke, nah kalau begitu lantas ini akan mempengaruhi soliditas gerakan mahasiswa nggak sih Mas Atof? Ya, kalau soliditas mahasiswa sebenarnya memang kita tidak ada masalah dalam arti terpecah belah seperti yang dibicarakan oleh publik begitu ya. Karena kami sendiri pun juga tahu bahwa di sini sebenarnya bukan masalah kita berbeda arah gerak begitu. Karena sebenarnya walaupun kita arah gerak berbeda, tapi kita sama-sama dalam penderitaan begitu kan. Kita sama-sama dalam punya kekhawatiran, sama-sama punya keinginan untuk Indonesia lebih baik begitu kan. Jadi untuk kita khawatir akan pecah belah tentu tidak. Tetapi memang kita selalu membicarakan kepada sesama mahasiswa, bahkan juga sesama rakyat Indonesia begitu kan. Jangan sampai kita menggadaikan kemerdekaan kita yang ada ini, yang tersisa, untuk menerima aliran-aliran dana yang sifatnya itu hanya sementara begitu. Tetapi menggadaikan perjuangan misalkan bagaimana kita memperjuangkan kesejahteraan pendidikan, bagaimana kita memperjuangkan ada akses kesehatan yang layak
gitu kan, atau bagaimana kita memperjuangkan sesama saudara yang misalkan di Sumatera Aceh yang sekarang setelah 8 bulan masih menderita gitu kan setelah bencana. Oke, tentu harapannya adalah tetap menjaga idealismenya masing-masing. Saya ke Mas Agung. Mas Agung, kalau menurut Anda, lantas gimana menyikapi pernyataan Presiden Prabowo ini? Apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan Presiden Prabowo? Kemudian harapannya kan tentu jangan sampai ini ditangkapnya jadi kayak ada elit versus elit nih dengan adanya demonstrasi yang dikatakan ada yang dibiayai ini. Iya, ini alarm internal dan eksternal Presiden untuk semua ya. Di internal memang kita tahu akhirnya ada istilah elit versus elit gitu, karena viral kita lihat di timeline sosmed kita bahwa ya ada oknum mahasiswa UBK menerima aliran dana dari oknum alumninya, dan oknum alumninya itu menerima dari oknum aparat kepolisian semacam itu. Jadi saya merasa ini perlu ada banyak klarifikasi oleh lembaga-lembaga resmi negara, misalkan Istana Wakil Presiden, ya kemudian institusi kepolisian, ya, dan dari pihak UBK sudah melakukan itu dengan menonaktifkan mahasiswa yang bersangkutan semacam itu, bahwa dia tidak boleh lagi menjadi ketua BEM Fakultas Hukum UBK. Jadi saya mengapresiasi Civitas Akademika UBK, tapi saya masih menanti rilis resmi dari Istana Wakil Presiden, kemudian institusi kepolisian, agar permasalahan ini selesai ya, tidak berujung kemana-mana, karena sudah menimbulkan banyak sangka sangka yang tidak produktif di publik, dan sedikit banyak ini juga memiliki pengaruh ya ke teman-teman gerakan mahasiswa, bahwa gerakan ideal yang mereka lakukan itu dalam tanda petik dikerdilkan dengan isu-isu remeh-temeh soal bayaran ini, Mbak Okta, seperti itu. Yang kedua, memang secara eksternal mestilah ada pihak-pihak luar yang dari awal tidak senang dengan situasi dan kondisi stabil di Indonesia. Tapi lagi dan lagi saya berharap ya, karena Presiden punya fitur-fitur kekuasaan yang tinggal di istilahnya dieksekusi, dibuka saja pihak-pihak itu dan dituntut secara hukum, karena kita nggak mau ya terus-menerus di bawah dalam prasangka-prasangka yang negatif, dan itu tidak sehat dalam situasi yang menurut saya hari ini sedang tidak baik-baik saja secara ekonomi di internal maupun secara global ya. Kita punya tarikan kuat tentang ketidakpastian geopolitik, geoekonomi dunia juga semacam itu. Jadi semakin pasti situasinya, semakin jelas eksekusi tindakan atas situasi itu, semakin baik bagi negeri kita gitu. Kita bisa move on, menyelesaikan hal-hal substantif. Soal misalkan stabilitas harga-harga yang masih naik sebagian, soal fluktuasi ya nilai tukar rupiah kita dan harga saham yang masih naik turun. Kemudian soal ancaman PHK massal, Mbak Okta, yang dalam beberapa pekan ke depan itu kalau nggak diatasi itu bisa puluhan ribu. Ya, 2 pabrik besar di sekitar Jabodetabek itu bisa terjadi. Ya, itu hal-hal yang substantif yang perlu direspon. Terus bagaimana misalkan ketika program makan bergizi gratis jeda 3 pekan, ini gimana perubahan yang bisa dilakukan gitu. Ya, kita dengar ada moratorium, kita dengar ada refocusing. Nah, setelah 3 pekan ini gimana hasilnya semacam itu. Jadi ini pekan-pekan yang menurut saya menentukan, dan pemerintah harus fokus ke sana. Ya, bukan menyampaikan statement-statement yang misalnya mohon maaf kepada Bapak Presiden yang tidak produktif semacam itu kalau misalkan ujungnya nggak jelas. Ya, karena ini bisa membuat kita sesama anak bangsa saling curiga satu sama lain. Mungkin sebagai pengantar begitu, Mbak. Oke, saya ke Bang Doli. Menarik nih, Bang Doli, ini tadi dikatakan oleh Mas Agung soal sebetulnya di Indonesia ini ada banyak permasalahan yang diangkat oleh mahasiswa yang melakukan unjuk rasa, juga ada beberapa tuntutan seharusnya yang dilakukan adalah menjawab tuntutan itu gitu. Jadi bukan sekedar dalam arti kata mengurusi siapa yang mendunggangi demo. Tanggapan Anda? Iya, sebetulnya kami ya juga termasuk pemerintah eksekutif itu memahami apa yang juga disampaikan oleh tuntutan adik-adik mahasiswa itu. Ya, beberapa kali juga saya sampaikan bahwa memang kondisi kita hari ini tidak sedang baik-baik saja ya, atau belum baik-baik saja gitu. Dan pemerintah juga sebetulnya merespons ya apa yang disampaikan teman-teman itu. Nah, banyak sebetulnya langkah-langkah yang sudah dilakukan. Contoh misalnya MBG ya. Saya tahu bahwa otoritas yang punya tanggung jawab terhadap pengurusan MBG ini itu sudah diinstruksikan untuk melakukan evaluasi ya. Evaluasi itu misalnya terhadap soal
ya harus disisir lagi ini titik-titik MBG yang ternyata juga sekarang sudah mulai terungkap kan, ada yang di tengah sawah dan segala macam itu, bahkan disampaikan langsung oleh seorang wakil kepala daerah gitu. Nah yang kedua sekarang sudah sedang dipertimbangkan ya untuk misalnya dikembalikan pengadaannya itu di lingkungan sekolah ya, apakah melalui kantin sekolah dan seterusnya. Nah kemudian selama ini misalnya soal energi ya, bagaimana pemerintah tetap terus bertahan ya, tidak ada kenaikan yang terhadap yang disubsidi gitu ya. Nah jadi itu kan ada upaya-upaya, ada respons ya yang juga dilakukan pemerintah dari apa yang disampaikan. Jadi pemerintah, kami DPR sadar betul apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa itu adalah sebuah realitas yang mereka itu mungkin juga tidak mengada-ngada begitu ya. Nah jadi itu. Nah cuman begini, sekali lagi kalau tentu ada juga orang yang juga punya kepentingan ya secara politik ya. Yang namanya politik tentu ya nggak usah kan politik, kita sama manusia ada yang suka tidak suka dan segala macam itu. Nah tapi kalau misalnya ada elit tertentu pun ya yang memang tidak suka dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah dan kami semua saat ini gitu ya, jangan memanfaatkan situasi kemurnian yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa itu gitu loh. Nah jadi kalau nggak suka ya nanti tanding aja di 2029 gitu ya. Kumpulkan uangnya nanti untuk persiapan berikutnya ya, kita adu gagasan, adu konsep, adu kebijakan gitu ya, adu program mana yang nanti memang ini sama yang didukung oleh rakyat gitu. Jadi jangan juga kemudian mengganggu adik-adik mahasiswa yang sedang memang mereka harus mengerjakan itu sebagai mahasiswa gitu. Oke, lantas kalau misalnya dikatakan jangan sampai manfaatkan situasi, kalau menurut Bang Doli sendiri sebetulnya demo yang dibayar itu kalau terlepas dari yang mengakui begitu ya, seperti apa sih Bang? Ya saya tidak tahu persis juga ya, kan kita juga baru dapat informasi kemarin dari Pak Presiden itu ya, dan tentu kan sekali lagi saya katakan Pak Presiden punya akses, punya fasilitas ya untuk mengecek semua setiap jarum jatuh aja. Saya kira memang sebagai seorang presiden pasti beliau tahu gitu ya. Nah dan saya katakan tadi pada titik tertentu saya kira kalau memang sudah, ini kan artinya warning nih yang disampaikan oleh Pak Presiden kita ya, terhadap orang-orang yang memang melakukan itu ya stop aja lah gitu ya, karena ini nanti kan kalau tadi kita bicara tentang soal pembelahan ya juga sama, mereka juga melakukan itu juga kan pada akhirnya. Jadi saya kira janganlah gitu. Jangan dirusak nih agenda teman-teman mahasiswa ini. Saya ke Mas Ataf. Mas Ataf, tadi dikatakan oleh Bang Doli sebetulnya di samping ya Presiden juga nyinggung soal ada demo yang dibayar, tapi juga pemerintah tuh menjawab gitu apa yang jadi tuntutan mahasiswa. Sudah cukupkah ya sudah dijawab sejauh ini dari yang kemarin dilakukan unjuk rasa? Kemudian gimana caranya supaya dengan adanya pernyataan Presiden tersebut tapi tetap menjaga citra gerakan mahasiswa ini tetap dipandang masih idealis lah gitu di mata publik? Ya baik, sebenarnya kalau cukup atau tidak tentu kita bisa melihat ya, tadi disampaikan juga oleh Mas Agung bahwa tiba-tiba sekarang ada ancaman PHK atau segala macam. Jadi kita bisa melihat bahwa memang solusi atau tanggapan dari pemerintah ini ibaratnya hanya paracetamol untuk penyakit yang sudah hampir menuju kritis gitu kan. Kita melihat bahwa MBG sedang diberhentikan sementara, tapi tiba-tiba bertambah lagi bahwa ada 100 lebih fiktif kalau nggak salah SPPG di Cilacap begitu kan. Jadi di sini sebenarnya memang utamanya adalah pemerintah harus berani begitu kan. Harus berani untuk menyelesaikan masalah fundamentalnya. Nah, makanya kita mengajukan gitu kan tuntutan, kita menuntut berhentikan MBG, berhentikan Kopdes. Sebenarnya kita menghormati itu adalah kontrak politik dari Pak Presiden.
Tapi kita melihat bahwa di sini ada urgensi yang lebih penting daripada hal itu. Ada urgensi terkait kebutuhan kehidupan dasar masyarakat, terkait bertahan hidup, dan juga ada urgensi untuk membuat program itu tepat sasaran. Tidak lain dan tidak bukan hanya dengan berhenti dulu, baru dilakukan orientasi ulang begitu, supaya semuanya dapat ditutup celah-celah korupsinya. Pun juga sebenarnya di sini rezim ya dapat belajar kepada misalkan kalau Mas UI begitu ya, dapat belajar bagaimana wakil dari organisasi gitu ya, wakil dari kepemimpinan tuh dapat bermanfaat juga begitu kan. Kita melihat di sini dari rezim sekarang wakil presiden dan juga presiden terlihat mulai bergerak masing-masing gitu. Sangat jauh berbeda dengan bagaimana kita dari BEM UI bergerak begitu kan. Bagaimana saya sebagai ketua, bagaimana Fatimah sebagai wakil dapat sama-sama melakukan kontribusi begitu kan. Pun juga sebenarnya rezim dapat belajar juga kepada Mahasiswa Bung Karno begitu kan. Jika memang mengetahui ada oknum-oknum, jika memang ada mengetahui aliran-aliran dana, maka langsung dibuktikan. Itu kan hanya hitung sebenarnya satu minggu semenjak aksi Mahasiswa Bung Karno, akhirnya mahasiswa-mahasiswa menyadari bahwa ketuanya ternyata oknum, langsung ditindaklanjuti, langsung ditelusuri, langsung dihukum bahkan begitu kan. Nah, di sini kita lihat bahwa bagaimana rezim selanjutnya setelah Pak Presiden melakukan pidato seperti itu, apakah hanya omon-omon saja atau apakah konkret juga seperti mahasiswa begitu kan? Karena anggapan jika kita tidak idealis itu sudah dibuktikan loh. Mahasiswa Bung Karno saja menghukum ketuanya sendiri begitu kan? Gitu. Mas Ataf, tapi in real situation, di situasi realnya itu seberapa besar sih sebetulnya ada upaya-upaya intervensi itu kepada mahasiswa? Kalau misalkan itu sebenarnya dapat dilihat juga ya, bagaimana ketika kita bahkan mulai di jalan begitu kan aksi, itu perbandingan aparat yang diturunkan dengan mahasiswa tentu 4:1 begitu kan saat yang di Bundaran HI misalkan. Itu kan dapat dilihat bahwa pemerintah tidak ingin aksi ini makin membesar gitu. Jika misalkan memang pemerintah ingin aksinya adalah damai atau santun segala macam, kita sudah lakukan kok seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menak begitu kan, bahwa kita harus seperti Nabi Musa atau Nabi Harun yang santun ketika menghadapi Fir'aun begitu kan. Itu sudah kita lakukan. Nah, cuma memang bahasanya di sini banyak yang tidak patuh kepada presiden, banyak yang tidak patuh kepada konstitusi. Dalam arti apa? Dalam arti itu kan kepolisian kok bisa-bisanya ngasih duit ke mahasiswa. Itu duitnya dari mana, anggarannya dari mana begitu kan. Terus asas dasar apa aliran dana itu disalurkan begitu kan. Hal-hal itulah yang sebenarnya memang ujung-ujungnya juga disebabkan oleh orang yang dalam tanda kutip di dalam pemerintahan Kak. Saya ke Mas Agung. Mas Agung tadi menarik soal bagaimana ternyata memang intervensi itu juga terjadi ketika unjuk rasa. Lantas gimana caranya supaya menjaga aspirasi masyarakat terhindar dari intervensi tokoh tertentu, kemudian juga tetap menjaga bahwa tetap ada idealisme nih gitu di antara misalnya gerakan unjuk rasa mahasiswa, bahwa jangan sampai ketika ada pihak-pihak yang ingin unjuk rasa tapi mereka beranggapan bahwa wah jangan-jangan nih nanti gerakan kita dianggapnya ada yang menunggangi nih atau sebetulnya ada yang membiayai seperti itu. Ya, transparansi ya Mbak Okta ya. Jadi saya kira teman-teman mahasiswa sudah mencontohkan dengan baik ya dari UBK sivitasnya dengan cepat menginvestigasi kasus suap yang diterima oleh oknum ya ketua BMFH-nya, dan sekarang sedang disidik aliran dana tersebut ya. Dan saya menanti itu dan sekaligus mengapresiasinya. Nah, tinggal menunggu tadi ya klarifikasi dari Istana Wapres sama kepolisian untuk membersihkan masing-masing nama institusinya sebenarnya duduk perkaranya seperti apa, karena ini sudah berkembang di publik opini tersebut. Jadi transparansi yang dimaksud itu adalah soal kenapa masalah seperti ini mengemuka, karena sudah sampai menjadi atensi presiden juga semacam itu. Dan saya kira kalau itu nggak diberikan respon, ya presiden harus turun tangan, apakah melalui KSP, apakah melalui Bakom ya. Sebenarnya yang dimaksud demo bayaran itu ataupun pihak yang membayari itu siapa sih sebenarnya? Bakom sama KSP tidak bisa lagi dengan bahasa-bahasa normatif di era sekarang. Ini kan teman-teman Gen Z ini konkret-konkret semua. Ya indis ekonomi gitu ya Mas Atov ya. Bahwa semuanya harus nyata, harus jelas. Ngambang, ya ngabur, ya mereka bakalan teriak lagi gitu loh. Jadi maksud saya
statement-statement normatif itu hari-hari belakangan, hari-hari ke depan tolong dihindari gitu. Harus jelas, harus terang. Mungkin presiden boleh memakai bahasa-bahasa normatif, ya, bahasa-bahasa politis, bahasa-bahasa panggung depan, panggung belakang, menjaga dan seterusnya. Tapi birokrasi di bawahnya, pembantu-pembantunya itu harus lebih taktis dan teknis lagi gitu loh, supaya masyarakat nggak ngawang, nggak ngambang, mendapati semua realitas ataupun fakta-fakta yang harus dijelaskan dengan jelas gitu. Apalagi termasuk kebijakan. Jadi jangan dibolak-balik kita. Yang harusnya jelas menjadi kabur, yang harusnya kabur menjadi jelas, macam itu. Jadi kita kan sebagai masyarakat akhirnya bingung. Dan tadi saya khawatir ini bisa membuat polarisasi juga di tengah-tengah situasi yang tidak pasti. Karena kita sesama anak bangsa jadinya saling mencurigai, Mbak, fakta semacam itu. Nah yang kedua selain transparansi, komunikasi. Jadi maksud saya ya teman-teman gerakan mahasiswa, Civitas Akademikanya, ketika teman-teman mahasiswa demo ini kan terus mengawal ya, saya lihat rektoratnya, ya dekanatnya dan seterusnya. Saya mengapresiasi itu dan sejauh ini aksi-aksi misalkan teman-teman BEM UI ya sesuai lah dengan aksi mahasiswa yang saya pahami sejak dulu bergerak bersama Bang Doli gitu ya. Ya memang seperti itu gerakan moral yang mengkritisi, mengawal supaya demokrasi kita sehat. Tapi memang dalam beberapa situasi ini ada aksi-aksi mahasiswa dalam tanda petik yang tandingan anti mainstream ya, melawan arus, yang dalam tanda petik mendegradasi gerakan teman-teman mahasiswa yang murni tadi semacam itu. Jadi pihak dekanatnya, pihak rektoratnya juga harus memberikan klarifikasi, dan beberapa ya elemen mahasiswa yang kemarin sempat membuat sikap ya kemudian rilis menyatakan ini itu kemudian ditelusuri ternyata bukan ya anggota BEM dari masing-masing kampus misalkan. Ini kan menarik juga ya Mbak Okta. Jadi maksud saya Civitas Akademika hari ini juga bersiap berjaga diri supaya nama baik mereka tidak tercoreng dengan aksi-aksi yang tidak jelas, dan saya kira seluruh kampus di Indonesia harus melakukan itu secara intensif beberapa waktu ke depan, karena demo-demo ini akan terus dilakukan ketika memang perubahan situasinya tidak signifikan semacam itu. Yang ketiga selain transparansi komunikasi adalah soal-soal yang paling utama bagaimana ya teman-teman mahasiswa ini untuk tetap tertib Mbak Okta, tetap santun ya, baik kata-katanya, tindakannya, kemudian ketika aksi di lapangan itu juga menjaga ya harmonisasi dengan aparat gitu. Jadi tuntutannya kan kepada pemerintah bukan kepada aparat. Jadi misalkan ada situasi-situasi dinamis, fleksibilitas di lapangan yang harus diterima, saya kira nggak ada soal lah. Misalkan titik aksinya nggak mesti di Bundaran HI ataupun nggak mesti di DPR atau geser dikit 200 meter, nggak apa-apa Mas Atov. Yang penting demonya jalan, insya Allah viral Mas Atov. Seperti itu. Jadi kesantunan, ketertiban harus tetap dijaga. Pun kalau misalkan telat dikit dari jam 6 sore, jam 7 nggak apa-apa kan ada diskresi ya. Karena harus membubarkan massa. Tapi tetap harus tertib, tetap harus santun. Seperti itu Mbak. Oke, jangan sampai no viral, no justice. Tentu kita harapkan ini tadi menarik soal jangan sampai masyarakat jadi saling curiga. Harapannya tentu lebih terbuka dan juga transparan soal bagaimana aksi unjuk rasa. Dan juga di samping itu juga pemerintah bisa menjawab bagaimana tuntutan-tuntutan yang ada bisa sesuai begitu supaya jangan sampai mencederai demokrasi dan mengecilkan gerakan mahasiswa. Terima kasih Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI, ya Talatov Masum Imawan, dan juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia, dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Mas Agung Baskoro sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Salam Bapak-Bapak. Masih Mbak Okta, masih Mas. Saudara, harga telur ayam di Kota Malang, Jawa Timur terus mengalami penurunan dari Rp28.000 turun menjadi Rp21.000 per kilogramnya. Informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Harga telur ayam di Kota Malang, Jawa Timur terus mengalami penurunan. Sejak beberapa pekan terakhir, harga telur turun menjadi Rp21.000 per kilogram dari harga sebelumnya sekitar Rp28.000 per kilogram. Telur seharga Rp21 hingga Rp22.000 per kilogram dijual di Pasar Madiopuro. Menurut salah satu pedagang, turunnya harga telur ayam disebabkan sejumlah faktor, di antaranya pasokan telur dari peternak yang melimpah, sedangkan daya beli masyarakat yang menurun. Pedagang juga mengakui adanya penurunan penjualan telur
di mana selain telur ayam, harga telur puyuh juga mengalami penurunan. Jika sebelumnya telur puyuh dijual Rp40.000, kini dijual Rp19.000 per kilogram. Oh, bentuknya. Sekarang ini Harga jualnya. harga kandang ya 19 minus ya berarti ya. Kalau di pengecer gini berapa? Tergantung telur apa yang dijual. Seperti di toko kami ini dilihat dari kualitasnya. Sementara di Pasar Terong, Makassar, Sulawesi Selatan, harga cabai menjadi komoditas yang harganya belum turun. Pedagang menilai pasokan yang terbatas masih menjadi penyebab utama belum stabilnya harga bahan pokok. Sementara harga bawang putih cenderung stabil. Kita langsung menuju ke Makassar, saudara, untuk memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Terong bersama jurnalis Kompas TV Wafik Aziza dan juru kamera Rama Pratama. Wafik, selamat pagi. Ini pantauan Anda di Pasar Terong pada pagi ini. Bagaimana dengan harga-harga bahan pangan? Apa saja yang naik dan apa saja yang terpantau stabil? Iya, selamat pagi Yan Rahman di Pasar Terong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk pagi ini pantauan kami ada beberapa bahan pokok yang memang mengalami kenaikan harga, ada yang stabil dan juga ada yang mengalami penurunan. Khusus untuk bahan pokok ataupun juga komoditas yang mengalami kenaikan harga hari ini yaitu adalah komoditas cabai yang tergolong masih tinggi harganya, di mana cabai rawit saat ini dijual di sekitar Rp45.000 per kilogram, padahal kondisi normal harga cabai rawit berada di kisaran Rp25.000 per kilogramnya. Sementara itu untuk cabai besar berada di angka Rp45.000 jika dibandingkan dengan harga normal berada di kisaran Rp15.000 per kilogramnya. Nah, untuk cabai keriting sendiri, saudara, harga saat ini dijual Rp35.000 per kilogramnya, naik dibandingkan harga normal sebelumnya yang berada di kisaran harga Rp25.000 per kilogramnya. Sementara selain cabai, sejumlah bumbu dapur juga mengalami perubahan harga, di mana bawang merah yang sebelumnya dijual di kisaran harga Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogramnya kini turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara itu untuk harga bawang putih relatif masih stabil, dijual di kisaran Rp40.000 per kilogramnya. Meski ada penurunan di beberapa komoditas, pedagang menilai harga-harga tadi yang kami sebutkan ini belum sepenuhnya kembali normal. Nah, khusus untuk cabai yang membuat sebagian pembeli ini harus menyesuaikan pola belanja mereka. Pembeli mengaku mengurangi jumlah pembelian agar belanja rumah tangga mereka tetap terkendali. Nah, jika biasanya pembeli membeli cabai di 1 hingga 2 kilogram cabai untuk kebutuhan beberapa hari, kini sebagian pembeli memilih membeli dalam jumlah yang lebih sedikit atau sesuai dengan kebutuhan harian mereka. Selain itu, beberapa pembeli juga mulai selektif dalam memilih bahan makanan dan menyesuaikan menu masakan mereka dengan harga bahan pokok yang tersedia di pasaran. Nah, meski demikian, masyarakat juga berharap harga kebutuhan pokok dapat segera stabil sehingga beban pengeluaran rumah tangga mereka tidak bertambah. Selain itu, saudara, menurut para pedagang, tingginya harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Terong Kota Makassar ini dipicu karena pasokan yang masih terbatas di pasaran. Nah, kondisi ini telah berlangsung memang selama beberapa bulan terakhir. Para pedagang berharap distribusi dan juga ketersediaan stok dapat kembali normal sehingga bahan pokok bisa menjadi lebih stabil. Dengan harga yang stabil, daya beli masyarakat diharapkan dapat terjaga dan aktivitas perekonomian tetap berjalan dengan baik. Yan dari Makassar, Sulawesi Selatan.
Baik, ada sejumlah komoditas yang terpantau naik seperti cabai, juga ada yang turun seperti bawang merah dan juga terpantau stabil ada di komoditas bawang putih. Dan kenaikan harga cabai ini ditenggarai karena ada keterbatasan pasokan pada beberapa waktu terakhir ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Wafik Azizah dan juga juru kamera Rama Pratama atas laporan langsungnya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Satpol PP Jawa Barat bersama kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat memusnahkan 44 juta rokok ilegal di lapangan alun-alun Garut dengan nilai barang sebesar 65 miliar rupiah. Dalam upaya menjalankan fungsi community protector secara tegas dan transparan dalam pemberantasan rokok ilegal, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersinergi dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Jawa Barat, Rabu pagi memusnahkan 44 juta batang rokok ilegal beragam merek yang dimusnahkan di alun-alun Garut. Pemusnahan ini dipimpin langsung Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Garut, dan unsur Forkopimda Jawa Barat. Pemusnahan secara simbolis ini kemudian dilanjutkan dengan pemusnahan secara keseluruhan dengan cara dihancurkan di kawasan Purwakarta yang dikirim langsung dari Garut dengan diangkut menggunakan 4 truk besar. Bupati Garut, Abdusi Syakur Amin, bilang pihaknya mendukung pemberantasan rokok ilegal karena merugikan negara. Dan Pemkab Garut pun berkomitmen untuk mencegah penyebaran rokok ilegal dengan melibatkan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa. Bahwa masih banyak peredaran rokok ilegal. Secara teoritis ini juga merugikan negara. Tadi saya lihat dari hampir 32 miliar ya kerugian negara yang terjadi karena peredaran rokok ilegal tersebut. Depan kami mengajak masyarakat supaya melakukan antisipasi pencegahan, artinya para warung-warung jangan mau menjual rokok ilegal karena memiliki konsekuensi hukum ya. Tentu saja juga para perokok juga mereka sebaiknya tidak menggunakan rokok ilegal karena merugikan buat negara. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, Vina Rimanan, bilang pemusnahan ini merupakan komitmen dalam pemberantasan rokok ilegal yang saat ini jumlahnya sangat fantastis. Dirinya pun mengajak semua pihak untuk sama-sama berperan aktif dalam memberantas rokok ilegal dan berharap adanya partisipasi masyarakat. Sejumlah 44 juta batang rokok ilegal ya. Ini adalah hasil penindakan bersama Bea Cukai bersama Satpol PP juga Provinsi Jawa Barat. Itu dari kurun waktu pemusnahan ini untuk penindakan rokok ilegal dari bulan Juli 2025 sampai dengan bulan Juni 2026. Adapun nilai dari rokok ilegal itu sendiri kurang lebih adalah 65 miliar dan potensi kerugian cukainya atau kerugian negara dari cukai hasil tembakaunya kurang lebih adalah 32,9 miliar rupiah. Pemusnahan kali ini merupakan yang pertama di tahun 2026 dengan nilai barang mencapai lebih dari 65 miliar rupiah dan potensi kerugian negara hingga 32 miliar rupiah. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Presiden AS Donald Trump bilang bahwa progres peperangan di Iran berjalan dengan amat sangat baik. Hal ini diungkapkan Trump kepada para wartawan di gedung Capitol Hill pada Rabu siang. Trump hadir di Capitol Hill untuk rapat bersama para senator Partai Republik. The war is going very well. As you know, we're winning by a lot. Iran is making very big concessions. We'll see what happens, but it's been very, very, very powerful. It's going very, very well. Sejumlah kapal di Selat Hormuz mulai bergerak setelah Selat Hormuz sempat ditutup Iran. Sebelumnya, PBB meminta sejumlah kapal yang terdampar dipindahkan usai Selat Hormuz dibuka.
Rencana evakuasi kapal dan 11.000 awak kapal yang terdampar dilakukan bekerja sama dengan Iran, Oman, semua negara pesisir lainnya di kawasan itu. Ini dilakukan agar jalur vital untuk pasokan energi global yang telah diblokir Iran setelah AS dan Israel melancarkan perang pada 28 Februari kembali normal. Sebelumnya, AS menyatakan bahwa para negosiator telah membahas mekanisme untuk memastikan selat tersebut tetap terbuka. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan bahwa Italia siap membantu pembukaan Selat Hormuz untuk navigasi. Namun demikian, Meloni mewaspadai bahwa situasi di wilayah tersebut tetap genting. Berbicara di akhir pertemuan kelompok 5 Eropa di Berlin, Jerman, Giorgia Meloni mengatakan penandatanganan nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran adalah tanda positif. Atas hal tersebut, Meloni mengaku siap membantu agar Selat Hormuz segera dibuka agar jalur vital untuk pasokan energi global kembali normal. La firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro. Restano centrali chiaramente il dossier nucleare, la stabilità regionale e la sicurezza delle rotte marittime internazionali con annessa libertà di navigazione, quindi stretto di Hormuz, una priorità strategica per tutti. Su questo l'Italia ha già offerto la propria disponibilità a dare una mano, ferme restando ovviamente le autorizzazioni che nel caso sarebbero necessarie. Setelah MSCI merilis review yang masih mempertahankan status bursa RI di emerging market, IHSG justru rontok kembali ke level 5.800-an dan rupiah melemah ke 17.900-an. Apakah ada korelasinya atau justru sentimen lain? Kompas Bisnis nanti akan membahasnya bersama Yan Rahman. Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara. Ada informasi Indonesia ini berhasil mempertahankan status sebagai emerging market dalam MSCI 2026 Market Classification Review yang diumumkan pada hari Rabu kemarin. Meski demikian, ancaman turun kelas ke frontier market masih terus membayangi. Namun di balik keputusan ini, Saudara, penyedia indeks saham global Morgan Stanley Capital International atau MSCI ini masih mencatat beberapa persoalan yang dinilai dapat mengganggu kepercayaan investor institusi global terhadap pasar modal domestik. Dalam peninjauan ini, MSCI membuka kemungkinan mempertimbangkan langkah yang lebih jauh apabila tidak terdapat kemajuan yang memadai terkait isu transparansi pasar. MSCI menyebut opsi reklasifikasi Indonesia dari emerging market menjadi frontier market dapat dipertimbangkan pada penentuan indeks November nanti apabila berbagai persoalan yang menjadi perhatian investor global belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Ya, Saudara, BI dan OJK pun langsung memberikan respons setelah MSCI merilis posisi Indonesia yang tetap di emerging market. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrick, bilang, tentu kita mengapresiasi apa yang sudah disampaikan dan itu juga sudah menjadi bagian dari diskusi kita selama ini. Jadi tentu perbaikan-perbaikan akan terus kita lakukan. Yang pasti satu hal adalah ke depan kita yakini akan menjadi lebih baik. Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fauzi bilang berdasarkan feedback dari pelaku pasar dan global index provider, berbagai reformasi yang telah dilakukan saat ini telah memperoleh acknowledgement dan mulai menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan investasi. Skor dari MSCI ada kriteria yang masih dinilai positif seperti ukuran pasar dengan skor 5 di mana kapitalisasi pasar memenuhi standar emerging market.
Kemudian likuiditas pasar dengan skor 5 di mana aktivitas perdagangan masih memenuhi persyaratan MSCI. Ada juga klasifikasi pasar, Indonesia tetap masuk kelompok emerging market Asia Pasifik dengan skor juga 5. Sementara kriteria yang masih menjadi catatan adalah transparansi kepemilikan saham dengan skor 3. MSCI menilai data kepemilikan dan free float masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya, information flow status kriteria ini diturunkan menjadi negatif karena masih terdapat kekhawatiran terkait transparansi struktur kepemilikan dan aktivitas perdagangan. Terakhir, saudara, adalah akses pasar valuta asing. MSCI menilai liberalisasi pasar falas Indonesia masih terbatas bagi investor asing. Indonesia tetap masuk ke kelompok emerging market Asia Pasifik bersama negara-negara seperti Tiongkok, Malaysia, Filipina, Thailand, Korea Selatan, Taiwan, dan India. Nilai Indonesia di MSCI lebih baik dibandingkan Korea Selatan. Indonesia masih unggul di 5 indikator aksesibilitas pasar, sementara Korsel hanya unggul di 1 indikator, yakni stock lending. Meski lebih baik, para investor justru lebih mengkhawatirkan Indonesia masuk frontier market dibandingkan Korea Selatan. Selain itu, sejak awal tahun KOSPI menguat signifikan berbanding terbalik dengan IHSG. Reformasi yang telah dilakukan Indonesia, diantaranya saudara ada minimum free float naik jadi 15%. Ini peningkatan keterbukaan data pemegang saham, penguatan transparansi beneficial ownership, hingga perbaikan tata kelola pasar modal oleh BI dan juga OJK. Sejak MSCI Global Market Accessibility Review 2026 dirilis pada Jumat pekan lalu hingga Market Classification Review pada Rabu kemarin, IHSG terpantau terus terkoreksi. Bahkan penurunan kemarin hampir menyentuh 4%, kembali di bawah level psikologis di 5.883. Sementara hari Senin masih di level 6.116 dan Selasa turun di level 6.101. Saudara, kemudian seberapa besar pengaruh rilis MSCI yang masih mempertahankan status bursa RI di emerging market terhadap IHSG dan juga pelemahan rupiah? Kita bahas bersama Lisa Camelia Suryanata, Head of Equity Research Kiwum Sekuritas. Bu Lisa, selamat pagi, apa kabar? Halo, selamat pagi. Baik-baik Mas Jan, terima kasih. Bu Lisa, ini kan yang kemarin ramai jadi perbincangan pada hari Rabu, MSCI mempertahankan status Indonesia di emerging market. Apa yang membuat pasar sebegitu reaktif hingga IHSG kemarin ditutup anjlok hampir 4%? Iya, jadi secara sepintas mungkin kedengarannya masih oke ya bahwa Indonesia itu dipertahankan di emerging market. Tapi di balik itu ternyata pasar lebih fokus pada kalimat yang satunya lagi yang lebih penting, yaitu MSCI secara eksplisit menyebut adanya profound investability concerns yang terkait transparansi kepemilikan saham dan juga adanya coordinated trading behavior ya. Nah, jadi ini saya perhatikan kedua kalinya MSCI menggunakan kalimat yang agak keras seperti ini gitu ya. Bahkan secara terbuka menyebut kemungkinan adanya konsultasi penurunan status ke frontier market. Jadi ini menjadi semakin eksplisit diungkapkan, seperti hitam di atas putih gitu saat ini ya. Yang tadinya cuma sebatas teoretikal aja atau teori spekulasi gitu. Jadi pasar tuh kemarin tidak menjual karena status IM dipertahankan, tapi karena resiko risk premium Indonesia ini yang sebelumnya dianggap teoritis itu tadi semakin mulai kelihatan gitu, semakin menjadi resiko yang nyata dan memiliki juga tenggat waktu yang jelas. Begitu Mas ya. Oke, berarti masih ada risiko yang nyata yang masih diperhatikan oleh para investor. Melihat reaksi kemarin, Bu Lisa, Anda melihatnya ini adalah respons jangka pendek atau ada potensi akan berlangsung lama, juga mempertimbangkan banyaknya sentimen-sentimen lain termasuk pelemahan rupiah? Jadi kalau mengenai MSCI ini kan memang ini adalah hal yang dipermasalahkan dari kemarin-kemarin ya, dari dulu-dulu, dari sejak MSCI itu mengajukan keberatan komplain atas kualitas pasar modal kita, dan efeknya, impactnya ini juga sudah diterjemahkan ke market dengan asing banyak buang,
dan sudah berbulan-bulan juga kita jatuh gitu, sampai even ke level terendah dalam 5 tahun ya. Jadi ini jelas ya, mungkin bukan sentimen yang bisa dipecahkan dalam 1-2 hari ya, karena itu yang diminta adalah adanya pembuktian, adanya implementasi yang konsisten dari para regulator bursa, sehingga bisa memberikan assurance kepada mereka bahwa kualitas dan kredibilitas pasar modal kita ini tetap sound ya. Nah, kalau boleh saya kasih usul mungkin ke regulator bursa, kalau misalkan dalam waktu sebulan ke depan nih ya, dari hari ini gitu, bisa dibikin adanya suatu laporan before and after. Jadi waktu mengenai free float misalkan, ketentuan free float kan sekarang 15% minimum. Jadi sudah bisa diberikan laporan nih bahwa emiten-emiten yang kurang free floatnya sekarang sudah mulai bertambah. Nah, kemudian yang masuk ke dalam HSC list gitu, high stock concentration. Nah, ini juga sudah bisa diberikan laporan yang meyakinkan bahwa yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dengan emiten, ini sahamnya sudah mulai disperse ke publik begitu. Nah, kalau dalam 1 bulan ke depan bisa kasih laporan bertahap seperti itu, I think ya MSCI juga cukup akan appreciate ya. Dan menurut saya apa yang dituntut oleh MSCI itu sangat amatlah wajar gitu. Jadi tidak cuma sekedar janji kebijakan belaka, melainkan juga ada bukti implementasi yang real. Begitu Mas Yan. Oke, berarti ini bukan sentimen yang bisa diselesaikan 1-2 hari begitu, harus ada implementasi yang nyata. Juga yang menjadi perhatian Bu Lisa di tengah-tengah masyarakat ini terkait dengan pidato Presiden. Beberapa kali ketika Presiden berpidato, IHSG terpantau terkoreksi. Apakah menurut Anda ini ada korelasinya? Apakah ini sentimen atau bukan di pasar saham? Namun jangan dijawab dulu, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, kita lanjutkan perbincangan terkait dengan seberapa besar pengaruh rilis MSCI terhadap penurunan IHSG dan pelemahan rupiah bersama Lisa Camelia Suryanata, Head of Equity Research Qum Sekuritas. Bu Lisa, tadi pertanyaan saya sebelum jeda adalah terkait dengan sentimen begitu di Bursa Saham Indonesia. Kita ketahui kalau kita pola-polanya ketika ada koreksi tajam adalah ketika penutupan Selat Hormuz, geopolitik, juga pelemahan rupiah. Terakhir juga soal rilis MSCI. Tapi yang juga ditangkap oleh publik begitu ketika beberapa kali Presiden berpidato, IHSG terpantau terkoreksi tajam begitu. Apakah menurut Anda ini ada korelasinya atau sebetulnya ini bukan sentimen, ada sentimen lain di luar hal itu? Oke, kalau perhatikan pola ya silakan perhatiin aja sendiri ya, kalau setiap kali ada pidato dari Presiden, market bereaksi gimana gitu. Tapi mungkin bukan dari apa isi pidatonya tersebut atau ada hubungannya atau enggak ke market. Tapi mungkin dari figurnya itu sendiri yang dari sejak dia mulai naik ke kursi kepemimpinan itu sepertinya jarang sekali mengeluarkan suatu komentar yang suportif atas stock market Indonesia gitu ya. Jadi padahal sebagai seorang pemimpin negara harusnya bisa mengerti bahwa stock market itu adalah representatif paling depan dari ekonomi Indonesia, karena isinya adalah 900 lebih emiten-emiten perusahaan yang berdiri di Indonesia, baik itu adalah BUMN maupun swasta begitu. So that is the essence yang harusnya bisa dimengerti oleh para pemimpin negara gitu. Jadi
mengenai kebijakan pemerintah juga memang lagi banyak disorot belakangan ini ya, dan kita tahu bahwa investor yang serius, investor asing, international especially, ini akan melihat apakah kebijakan government ini bisa bisa punya kemantapan atau tidak gitu. Maksudnya predictable, sorry. Ya, kebijakan pemerintah yang unpredictable itu biasanya menimbulkan faktor ketidakpastian yang tinggi di market, dan itu adalah suatu faktor yang tidak disukai. Ya, jadi kita maunya nih orang market sebenarnya juga mungkin nggak peduli figurnya siapa, tapi bagaimana kebijakan itu bisa diterjemahkan yang market friendly. Ya, menurut saya itu aja sih. Oke, jadi menurut Anda, Bu Lisa, statement seperti apa dan juga kebijakan-kebijakan seperti apa yang tampaknya akan mendorong IHSG melaju melesat begitu? Oke, kebijakan seperti apa? Nah, kalau misalnya boleh kita ulas, kebijakan terakhir yang ditelurkan oleh pemerintah adalah kebijakan ekspor satu pintu, ya, dana DSI, ya. Nah, ini kalau setahu saya masih perlu banyak details atau kerangka yang lebih jelas untuk implementasinya, ya. Juga sudah mendengar masukan dari kiri kanan bagaimana letak peran Danantara di dalam hal ini, dan juga resiko-resikonya juga sudah mulai dipertanyakan. Apakah ini akan menjadi salah satu alasan terjadinya bottleneck, ya, atau menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari, atau ya Danantara ini, DSI ini cuma perannya sebagai administratif aja, level administratif aja, tidak mengganggu operasional, campur tangan dalam harga maupun kontrak gitu ya. Nah, jadi kalau mengeluarkan suatu kebijakan itu sebaiknya tidak yang berpotensi untuk blunder, ya, dan juga harus dipikirkan matang-matang kerangkanya bagaimana. Kalau bisa ajaklah asosiasi industri juga untuk berunding bersama begitu. Kita tahu negara memang lagi butuh banyak pendanaan gitu ya. Dan kalau misalkan saya rasa sih pengusaha atau emiten kalau misalnya harga lagi bagus, royalti atau fee naik, itu sangat amat wajar gitu. Tapi yang membuat resiko trading yang antara buyer dan seller itu menjadi terganggu seperti ini, buktinya apa? Sudah ada surat dari China untuk menunda pembelian batubara dari Indonesia, ya kan? Nah, inilah yang ditakutkan oleh industri begitu. So next mungkin bisa dipertimbangkan cara-cara berikut. Oke, berarti sebetulnya investor juga masih menunggu begitu terkait dengan termasuk salah satunya kebijakan DSI, bagaimana implementasinya ke depan. Namun kalau kita balik lagi soal MSCI, Bu Lisa, melihat kondisi saat ini begitu, termasuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, apakah kekhawatiran pasar akan potensi downgrade ke frontier market ini relevan, mengingat penilaiannya itu kan masih lama gitu, November nanti? Ya. Saat ini menurut saya mungkin masih agak terlalu dini ya untuk mengatakan Indonesia akan turun ke frontier market. Probability-nya itu belum menjadi skenario dasar gitu. Tapi I have to tell you the truth bahwa menurut survei global competitiveness belakangan ini, saya baru aja menyadari bahwa Indonesia tuh anjlok posisinya dari 40 ke 48. Bahkan among Asian peers aja kita tuh kalah gitu ya. Nomor 1 masih Singapura, kemudian disusul Malaysia, Thailand, Vietnam itu bahkan nomor 27. Dan kita tuh bahkan kesalip oleh Philippines yang berada di ranking 47. Kita turun ke 48 ya. Nah, artinya apa? Market size aja nggak cukup. Yang tadi ada tabel sebelumnya tuh bahwa kalau dari sisi market size kita rankingnya yang paling tinggi, kita bisa lebih tinggi daripada negara-negara lainnya. Ya, itu showing market size aja nggak cukup.
buktinya apa? Bagaimana bisa Vietnam yang skala ekonominya lebih kecil dari kita itu levelnya 21 tingkat lebih atas daripada kita gitu ya. Ya kalau Malaysia udah jangan ditanya, udah 33 steps above us gitu. Nah, jadi yang lebih dipermasalahkan saat ini adalah bukan valuasi perusahaannya lagi, tapi lebih ke hal-hal eksternal di belakangnya, seperti apa institusi yang kuat, kemudian transparansi. Ini secara ekonomi global ya. Terus kemudian juga adaptasi teknologi, SDM yang bagus gitu. Dan again balik lagi ke kebijakan pemerintah yang lebih predictable gitu. So apakah kalau tadi kita balik ke pertanyaannya, apakah kekhawatiran soal downgrade ke frontier market itu relevan? Ya bukannya 0%, menurut saya ada gitu, ada kemungkinan ke arah situ. Ya, but hopefully, tapi mungkin sampai ke November ini bisa ada sedikit kemajuan yang bisa dipresent ke mereka. So, hopefully kita bertahan di emerging market. Oke, baik. Bu Lisa tadi sempat menyebutkan terkait dengan daya saing kita begitu dengan negara-negara di Asia terutama. Kalau kita lihat juga nilai dari MSCI Emerging Market ini menempatkan Indonesia lebih baik dibandingkan Korea Selatan, Filipina, Thailand, Taiwan, dan juga India seperti yang tabel sempat ditampilkan tadi. Bagaimana kita bisa membaca data ini? Apakah sebetulnya kita patut berbangga hati atau masih banyak risiko yang membayanginya? Pasar itu adalah bahasa yang paling jujur, Mas Yan. Jadi oke, secara ranking, secara skor mungkin lebih tinggi dari negara-negara tersebut. Tapi sebenarnya yang bursa Korea Selatan ini berhasil mencapai. Halo, masih bisa didengar? Silakan lanjutkan, Ibu. Oke. Korea Selatan ini bursanya masih bisa mencapai rekor demi rekor, didukung oleh sektor teknologi ya, dan Nikkei juga begitu. Nah, sementara mungkin kita yang lebih commodity driven, kita saat ini lagi tidak ada kekuatan di situ ya, karena situasi market global juga lagi nggak mendukung untuk harga-harga komoditas itu untuk naik gitu. Other than gold berarti. Dan minyak juga mungkin sekarang kita secara statusnya adalah net oil importer, jadi kurang bisa mengambil keuntungan di situasi perang saat ini gitu. Moreover kita juga kena energy shock. Nah, jadi kalau balik ke pertanyaan itu tadi, saya harus ulang sekali lagi apa yang tadi sebelumnya saya bilang, bahwa big size, market size itu nggak cukup gitu ya. Perlu untuk pembenahan di sektor-sektor lain, terutama yang ini karena dalam kaitannya adalah kualitas pasar modal, jadi harus ada pembuktian bahwa kredibilitas pasar modal ini bisa lebih meyakinkan, especially untuk investor internasional. Oke, berarti jangan sampai terlena gitu karena market size saja tidak cukup. Kalau kita lihat perkembangannya kemarin, Bu Lisa, uang asing keluar sangat banyak, 1,17 triliun hanya dalam satu hari. Kemudian kalau kita tarik lagi dalam satu bulan ini ada 28,9 triliun rupiah. Ini kalau proyeksi Anda sampai kapan asing akan terus keluar dari pasar Indonesia dan seberapa besar ini berdampak juga pada pelemahan rupiah? Oke, FYI, porsi MSCI Indonesia dalam 1,5 tahun terakhir ini sudah berkurang dari 3,5% menjadi sekarang cuma sekitar 0,5% aja. Jadi 3%-nya itu juga memang udah kabur ke negara-negara lain, ya mungkin seperti Vietnam, Thailand, Kambodia, Singapura, Malaysia, gitu-gitu. Apakah masih akan berlangsung net sell ini? Secara year to date ini sudah mencapai 83 triliun ya dari awal tahun.
kalau melihat sisi valuasi, sebenarnya udah murah ya. Oke. Dan I believe mungkin ini sudah mulai menarik ya. Jadi despite nada-nada negatif yang masih melingkupi market itu, secara valuasi di sini udah mulai menarik gitu. Mungkin ya dana asing juga kan bisa saja mereka melakukan front running atau smart money sudah mulai masuk dikit-dikit, tapi mungkin tidak dengan bendera asing begitu. Kalau kita berharap melihat masuknya dana asing dengan secara signifikan, baru kita merasa yakin market ini aman. Secara historical, asing itu akan mulai kelihatan masuk itu ketika market itu sudah agak rebound sekitar 11% gitu. So kalau kita fokus kepada foreign outflow, ya mungkin masih bisa terjadi besok-besok. Tapi apakah mereka juga ikut beli at the same time? Nah, itu juga bukannya tidak mungkin. Kemungkinan itu terbuka begitu ya. Okay. So imbang, kita berimbang aja gitu. Maksudnya kalaupun apakah itu mempengaruhi decision kita, ikut asing masuk dulu baru kita masuk, ya kita sih, menurut saya kita tidak perlu ikut 100% seperti itu gitu ya. Karena kalau menurut valuasi, menurut saya sekarang sudah cukup oke untuk masuk. Baik, secara valuasi masih cukup oke begitu ya kalau kita melihat kondisi saat ini. Tapi kalau kita melihat juga langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, terutama regulator begitu ya, BI dan juga OJK, Bu Lisa ini telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi permintaan dari MSCI. Apakah langkah-langkah yang dilakukan saat ini masih belum cukup sehingga kalau kita lihat kemarin pasar ini cenderung fear begitu? Menurut saya masalahnya mungkin bukan arah kebijakannya ya. Soalnya bahkan MSCI juga mengakui bahwa reformasi yang dilakukan ini sudah mengarah ke arah yang benar gitu. Tantangannya itu pada implementasi dan hasil nyata. Nah, that's why tadi di awal saya bilang kalau bisa dalam 1 bulan ke depan ini kita tunjukkanlah bukti gitu ya, semacam report ya. Lagi pula kan munculnya peraturan baru kan sudah beberapa bulan sebelumnya. Pasti dari itu dikeluarkan sampai sekarang sudah mulai dijalankan dong. Nah, jadi dalam sebulan ke depan kayaknya kita udah bisa nih kasih report buat ke mereka gitu. At least untuk menenangkan market gitu ya. Jadi market juga lihat, regulator ini ternyata memang kerjanya nyata gitu. Dan I'm sure MSCI juga pasti akan lihat hal tersebut gitu. Kalau market bisa lihat, tentunya investor asing juga pasti bisa lihat gitu kan. Nah, jadi fase pasar sekarang ini berada pada fase show me, don't just tell me gitu. Kebijakannya udah ada, jadi investor ingin melihat bukti bahwa kebijakan tersebut efektif. Oke, yang diperlukan saat ini adalah bukti bagaimana kebijakan ini efektif dan juga diperlukan kebijakan yang menenangkan market begitu ya Bu Lisa. Terima kasih Head of Equity Research Kiwum Sekuritas Lisa Kamelia Suryanata atas penjelasannya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Bu. Terima kasih. Saudara jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda dengan informasi dari polisi yang melakukan pemeriksaan intensif tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Polisi juga membuka pos aduan bagi korban lain yang ingin melapor di Polda Jawa Barat. Informasinya usai jeda kami kembali untuk Anda. Saudara, 3 orang terluka usai truk kontainer menabrak minibus yang ditumpanginya. Insiden di Jalan Poros Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini terjadi pada Rabu malam. Pengemudi beserta 2 penumpang minibus terjepit badan minibus yang ringsek. Petugas sempat kesulitan saat mengevakuasi ketiganya. Dugaan sementara kecelakaan terjadi lantaran pengemudi truk kontainer hilang kendali hingga menabrak minibus. Korban selanjutnya dibawa ke klinik terdekat untuk pengobatan, sementara pengemudi truk dibawa ke Mapolres Maros untuk pemeriksaan.
Sementara hasil penyelidikan dari Piket Lantas bahwa sopir dan truk itu mengemudikan kendaraan dengan ugal-ugalan. Dia dari arah kemana? Mau kemana? Dari arah yang sama, dari arah Makassar menuju ke Maros. Katanya sang sopir sempat terjepit juga ya Bang, atau gimana? Iya betul, pada saat dievakuasi oleh pihak kepolisian, dalam hal ini anggota Laka Lantas dengan anggota lainnya, sopir dalam keadaan terjepit setelah kejadian dan alhamdulillah sudah terevakuasi. Berikutnya, Saudara, polisi melakukan pemeriksaan intensif tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Penyidik masih mencocokkan keterangan pelaku dan korban dengan temuan penyelidikan di lapangan. Tersangka Taufik Hidayat menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Jawa Barat usai dibekuk di Majalaya Selasa malam. Penyidik mendalami motif kasus ini termasuk memeriksa kejiwaan tersangka. Polisi juga mencocokkan keterangan korban dengan pelaku dengan hasil temuan di lapangan untuk mengusut tuntas kasus ini. Masih banyak harus kami dalami. Masih banyak yang harus kami gali, ya, dan masih banyak yang harus kami sinkronisasi terkait dengan hasil dari penyelidikan dan penyidikan. Mohon kesabaran kepada rekan-rekan seluruh media. Ya, kami masih dalami, ya, dan sehingga kami saat ini belum bisa menyampaikan informasi lebih banyak lagi. Akhir pelarian Taufik Hidayat, buron kasus penyekapan sadis selama 3 tahun, ditangkap tanpa perlawanan. Ia ditangkap di Majalaya Selasa malam setelah polisi membentuk tim khusus untuk mengejar Taufik. Polisi masih melakukan pendalaman dan sinkronisasi dari keterangan tersangka. Karena keterangan tersangka saat ini tidak sesuai dengan keterangan korban. Sedang kami dalami karena beberapa keterangan yang sangat minim dari korban, saksi ini masih belum ada kesesuaian. Ya. Atas dasar ini kami sampaikan kami butuh waktu untuk mendalaminya lagi. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengecam keras kasus penyekapan disertai penganiayaan ini. Habibur Rahman menyebut tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan dan meminta kasusnya diusut tuntas. Kasus yang dilakukan oleh Taufik Hidayat ini sangat mengusik rasa kemanusiaan kita. Oleh karena itu, saya mendesak aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis dengan ancaman hukuman yang terberat. Kita harus menggunakan seluruh instrumen hukum yang ada, baik KUHP terkait penyekapan dan penganiayaan berat maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur tersebut. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berkoordinasi dengan rumah sakit, kepolisian, hingga pengajuan perlindungan saksi dan korban. Kementerian PPPA meminta penanganan kasus dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bagaimana hukum nanti harus ditegakkan berbasis hukum Undang-Undang TPKS, nanti KUHP yang berlaku. Tapi pada intinya hari ini kita bersama-sama ingin membangun kesadaran, membangun hati, membangun lingkungan yang sama-sama bisa punya hati untuk menjaga teman-teman yang ada di lingkungan kita, masyarakat. Tersangka penyekapan dan penganiayaan Taufik Hidayat kini ditahan dan menghuni sel khusus di Polda Jawa Barat. Proses hukum masih berjalan dan tersangka akan menerima semua sanksi atau hukuman yang sepadan dengan perbuatannya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, event lari berbasis pariwisata kian menjadi daya tarik baru di berbagai daerah. Tak hanya mendorong gaya hidup sehat, ajang ini juga memberikan dampak ekonomi dan pariwisata bagi masyarakat lokal. Mandiri Jogja Marathon 2026 digelar pada 21 Juni 2026.
Diikuti 10.200 pelari dari 17 negara, ajang ini mengajak peserta menyusuri sumbu filosofis Yogyakarta. Rute ini membentang dari Panggung Krapyak, Keraton Yogyakarta, hingga Tugu Palputih. Mengusung tema More Than a Race, kegiatan ini memadukan olahraga, wisata, budaya, dan interaksi sosial. Ajang ini mengukuhkan posisi Yogyakarta sebagai salah satu destinasi sport tourism unggulan di Asia Tenggara yang berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan dan pergerakan sirkulasi ekonomi daerah di Yogyakarta. Sudah menjadi satu sport event di tourism yang kemudian menjadi unggulan dari daerah istimewa Yogyakarta yang kemudian sudah bisa membuktikan tadi 10.000 orang itu kalau dibuka lagi, kalau misalnya masih bisa memungkinkan rutenya gitu ya, gedein gitu, pasti masih banyak bisa, gitu. yang mau. Cuman untuk gedeinnya itu jadi masalah gitu ya. Jadi kita kan ingin memberikan kenyamanan. Betul. Nah ini kemudian sudah 17 negara yang kemudian ikut, bahkan 134 pelari internasional juga bergerak. Dan saya yakin bahwa ke depan itu akan terus berlangsung dengan inovasi yang luar biasa. Salah satu inovasi yang keren ini menjamin keberlanjutan selama 5 tahun ke depan, dari 2025 sampai dengan 2029. Penyelenggaraan ajang ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Berdasarkan data Mandiri Institute, pada pelaksanaan tahun sebelumnya, pertumbuhan belanja meningkat hingga 11,6% secara mingguan. Sektor pariwisata turut terdongkrak, transportasi tumbuh hingga 21,9%, dan perhotelan meningkat 6,4%. Rangkaian kegiatan sosial turut dilakukan sebagai rangkaian dari HUT Bank Mandiri ke-28 dan Mandiri Jogja Marathon 2026. Mulai dari perbaikan infrastruktur desa, aksi kebersihan, hingga penyaluran 2.800 paket sembako. Layanan kesehatan melalui mini check-up, hitanan massal, hingga festival UMKM yang melibatkan 60 pelaku usaha ikut menggerakkan ekonomi lokal. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu mendorong sinergi antara olahraga, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Jangan kemana-mana saudara, sampai Indonesia Pagi masih akan kembali usai jeda. Memasuki baru terakhir di Sapa Indonesia Pagi, saudara, ada informasi kebakaran melanda sebuah menara perkantoran di kawasan bisnis Cuatro Torres, Madrid, Spanyol. Asap membumbung tinggi dari gedung Torre Mueve yang merupakan gedung pencakar langit tertinggi kedua di Spanyol dan gedung tertinggi kelima di Uni Eropa. Tim tanggap darurat segera menuju lokasi setelah kebakaran terjadi di kawasan bisnis Cuatro Torres untuk melakukan langkah evakuasi. Kebakaran diduga berasal dari ruang pemeliharaan teknis dan kelistrikan di lantai 25 menara tersebut. Kemudian api dapat dipadamkan petugas pemadam kebakaran sebelum merambat lebih jauh. Masih dari mancanegara, saudara, sejumlah rumah warga porak-poranda pasca badai yang menerjang wilayah Kushva, Rusia. Bahkan ada beberapa rumah warga yang nyaris rata dengan tanah. Rekaman video menunjukkan atap yang terlepas, jendela yang pecah, pohon tumbang, pagar yang hancur, dan jalanan yang dipenuhi puing-puing. Sejumlah warga mengaku terkejut lantaran tingkat kerusakan sangat parah hanya dalam hitungan menit. Menurut otoritas tempat, 16 orang terluka akibat badai tersebut. 124 rumah pribadi terkena dampak dengan 32 diantaranya hancur total. Saat ini sejumlah warga terdampak dievakuasi ke lokasi penampungan. Было. Буквально 15 минут и все, его был дом и не было. У нас сын вообще напугался. Пол огорода тоже улетело куда-то, непонятно куда. Второй этаж, нет второго этажа, крыши нет, в доме все залило.
Informasi mancanegara selanjutnya datang dari polisi Pakistan yang mengatakan bahwa mereka telah menyelamatkan seorang wanita Perancis dan kelima anaknya setelah wanita tersebut memberitahu pihak berwenang bahwa ia diduga telah disekap oleh suaminya selama lebih dari 1 dekade. Korban juga mengaku mengalami kekerasan dalam rumah tangga selama bertahun-tahun. Wanita tersebut telah diidentifikasi sebagai Sylvie Yasmina. Ditemukan awal pekan ini dari sebuah rumah kecil dari batu bata lumpur di Bara, sebuah kota di provinsi Khyber Pakhtunkhwa dekat perbatasan Afghanistan. Ia mengatakan suaminya juga telah ditangkap dan penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan. Menurut polisi, wanita tersebut ditemukan setelah salah satu putra Yasmina berhasil meninggalkan rumah dan memberitahu kantor polisi setempat. Selanjutnya Yasmina dan anak-anaknya kemudian dipindahkan ke kantor polisi khusus wanita untuk perlindungan. Went through very difficult circumstances with my whole family, and I wanted to thank CCPO as well as DPO and the other officers who went to rescue us, and they took us out in a very difficult situation, and they were very efficient, and I have to be grateful for the help for our life. Very difficult. We went through really bad times since 2014, so I'm so grateful that you guys helped us. Dan informasi tadi menutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi Saudara. Saya Putri Oktaviani. Dan saya Yan Rahman, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.